Saat ini sedang update kondisi terakhir korban pembegalan pada Kamis 21 April lalu. Ini kami sedang berbincang dengan paman dari korban Siti Badriah atau Yaya dengan Pak Hendra Kusmanto. Pak, bisa jelaskan Pak untuk kronologi awal waktu pembegalan, apa yang Bapak ketahui soal kronologi sampai Yaya di stop begal itu? Untuk cerita itu saya tahu dari setelah ada warga yang melaporkan adanya kejadian begal itu. Itu sekitar jam 12:30 siang. Dan setelah kami ke lokasi, korban sudah ada di pinggir aspal terkapar dengan luka tusuk di punggung. Pisau pelaku pun masih nancap di punggung korban sebelah kiri. Pak, dugaan awal Bapak waktu mendengar Yaya terkapar di jalan, apa yang Bapak pikirkan pertama itu? Dugaannya begal atau apa gimana? Ya, kami sudah menduga itu pasti begal. Karena kejadian begal ini di Jalan Burai Tengah ini sudah beberapa kali Pak terjadi. Pak, waktu pergi pulang sekolah, itu jam pulang sekolah ya? Iya. Itu Yaya itu sendiri atau dengan teman-teman Pak? Sendiri. Bisa jelaskan itu biasa sendiri atau gimana Pak? Ya, biasanya dia bersama teman-temannya pulang sekolah itu. Namun hari itu entah apa yang terjadi dengan mereka ini, tahu terpisah kan di pas pulang sekolah itu. Pak Yaya ini biasa sebelum-sebelumnya memang selalu sendiri pergi pulang sekolah atau? Iya, selalu sendiri Pak. Itu kendaraan yang dikendarai Yaya apa itu? Motor Vario warna merah. Oke. Waktu kejadian begitu Bapak datang ke TKP, apakah ada upaya warga mengejar pelaku? Yo, kami warga mengejar pelaku itu ya. Cuman ya ada yang ngadang di beberapa titik jalan keluar Jalan Burai Tanjung Senai itu. Namun ini pelaku sudah lebih dulu keluar kan, jadi nggak ketemu lah dengan pelaku. Pak, itu kabarnya yang begal itu tukang pemulung rongsokan. Iya. Itu indikasi awalnya itu kenapa curiga ke situ Pak? Awalnya kami itu nggak curiga dengan yang pembeli ini rongsokan ini, karena dia sudah hampir setiap hari keluar masuk rusun ini kan, jadi kami tidak nyangka begitu ada kejadian ini si pelaku ini kebetulan meninggalkan gerobak dia untuk ngangkut barang bekas itu kan, jadi kami langsung curiga ke situ. Nah, apalagi si korban ini mengaku memang orang cari barang buruan inilah yang begal dia. Pak, artinya dalam kondisi Yaya tertusuk senjata tajam itu masih bisa ngomong? Iya, sadar dia. Dari mulai kejadian sampai dibawa ke rumah sakit umum pun dia tidak pernah pingsan, sadar terus. Kejadian jam berapa itu Pak waktu itu? Sekitar 12:30 siang. Siapa yang membawa Yaya ke rumah sakit ini di Senai? Di Senai orang tuanya dengan beberapa warga kan, bantu ada mobil melintas, langsung dibawa. Minta bantu di mobil yang melintas itu. Artinya sampai Senai, sampai dirujuk ke rumah RSMH di Palembang, Ya. senjata masih nancap di punggung? Masih nancap di punggung korban. Pak, sekarang ini kejadian kemarin Kamis, ini sudah Jumat. Apa korban sudah operasi pencabutan itu senjata tajam? Sudah, kemarin malam sudah dioperasi. Sekitar jam 10-an selesai operasi. Bagaimana Pak kondisi terakhir Yaya sekarang? Kondisi terakhir korban alhamdulillah sudah membaik kan. Sudah sehat, berangsur membaik kondisinya. Sudah bisa ngomong Pak? Iya, sudah bisa.
Pas untuk ini kan pelaku sudah ketangkap, sudah tahu ya Pak ya? Iya tahu. Itu bagaimana harapannya terhadap penegakan hukum dan juga ya penegakan hukum, kan ini kan yang menangkap Jatan Polda Sumsel. Harapannya bagaimana Pak? Ya sebelumnya kami pihak keluarga mengucapkan terima kasih atas kesigapan tim Jatan Polda Sumsel yang telah berhasil menangkap pelaku, dan harapan kami kepada pihak penegak hukum agar kiranya si pelaku ini dihukum dengan seberat-beratnya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.